Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Dargamular, mahasiswa farmasi dari Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai swamedikasi penyakit batuk. Swamedikasi merupakan proses pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang, mulai dari pengenalan keluhan atau gejalanya sampai pada pembelian dan penggunaan obat. Swamedikasi mempunyai keuntungan jika dilakukan dengan benar. Di antaranya adalah menghemat waktu dan biaya dalam berobat pada fasilitas kesehatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan swamedikasi. Yang pertama, mengenali kondisi tubuh. Yang kedua, mengenali gejala penyakit yang dirasakan. Yang ketiga, mengetahui obat-obat yang boleh digunakan untuk swamedikasi. Yang keempat, membaca dengan baik informasi pada kemasan, terutama aturan pakai, expired date atau kadaluarsa, perhatian dan peringatan. Yang kelima, waspada efek samping dan interaksi obat. Yang keenam, mengetahui cara pakai obat yang tepat dan cara penyimpanannya. Obat untuk swamedikasi ada tiga. Yang pertama, obat yang berlogo hijau yaitu obat bebas, obat yang dijual di berbagai outlet. Yang kedua, ada obat yang berlogo biru, obat bebas terbatas, obat yang hanya dijual di toko obat dan apotek saja. Yang ketiga, ada obat yang berlogo merah dengan huruf K, yaitu obat etikal atau obat keras, obat yang hanya dijual di apotek yang hanya bisa dibeli jika menggunakan resep dokter. Batuk merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Batuk terdiri dari batuk kering dan batuk berdahak. Batuk kering merupakan batuk yang tidak menghasilkan lendir dan dahak. Batuk berdahak merupakan batuk yang memproduksi lendir atau dahak dalam jumlah banyak pada saluran pernapasan. Kondisi ini kerap menyebabkan tenggorokan terasa gatal yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyebab batuk. Batuk bisa disebabkan oleh infeksi di saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Batuk juga dapat terjadi akibat alergi atau penyakit yang berlangsung dalam jangka panjang seperti asma, PPOK, dan bronkitis kronis. Pengobatan. Pengobatan terdiri dari dua. Yang pertama, terapi non-farmakologi, yaitu terapi tanpa mengkonsumsi obat yang dapat dilakukan dengan cara meminum air putih, menghirup uap air hangat, zat emolensia seperti madu, permen hisap pelega tenggorokan, dan menghindari pemicu batuk seperti debu, asap rokok, makanan berminyak, dan minuman dingin. Yang kedua, terapi farmakologi, yaitu terapi dengan mengkonsumsi obat. Yang pertama, obat batuk kering atau antitusif dapat diberikan WOODS, yaitu obat yang kandungannya terdiri dari dextromethorphan dan diphenhydramine HCl. Dextromethorphan berfungsi menekan pusat batuk di saraf pusat, sedangkan diphenhydramine berefek sebagai anti alergi. Yang kedua, obat batuk berdahak atau ekspektoran dapat diberi bromhexin HCl atau bromhexin hidroklorid yang digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi pernapasan yang menyebabkan peningkatan sekresi mukus, dahak atau lendir. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.